Permisi Bu, di sini perkenalkan nama saya Asma Binda Walia. Saya dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Dan ini teman saya. Nama saya Devia Mendaswanda, biasa dengan Indonesia. Saya bersama kerja di sini mau Menanyakan ya, mau mewawancarai Ibu terkait asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi di sini tuh untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan jelas. Iya. Jadi apa pertanyaannya? Yang pertama, Untuk yang pertama sendiri itu bagaimana ya Bu asal usul nenek moyang di Indonesia ini? Indonesia itu sebetulnya merupakan percampuran yang kompleks ya. Jadi bangsa Indonesia yang sekarang kita kenal ini merupakan percampuran yang kompleks sejak masa dulu sampai sekarang ya. Jadi kita sekarang ini, bangsa Indonesia sekarang ini kan termasuk dalam Homo sapiens ya. Homo sapiens kalau diterjemahkan namanya manusia modern ya. Nah itu asal usulnya yang awal itu dari Afrika, kemudian melakukan migrasi ya, migrasi terus sampai melewati, ada yang melewati gurun, ada yang melewati tepi-tepi pantai menuju India, akhirnya menyeberang sampai ke kepulauan Nusantara, Indonesia yang kita kenal ya. Ada Indonesia, ada bagian dari Nusantara itu yang juga sekarang menjadi negara Malaysia kan ya, di Sarawak dan Brunei itu beda ya. Nah jadi itu kan dari mulai kira-kira 100.000 tahun yang lalu Homo sapiens itu yang tertua sekarang ditemukan di Afrika, sampai kemudian sekarang ini kan sudah panjang sekali ya rentang waktunya. Nah kemudian sebagian itu kan ada yang ke Cina ya, ada yang kemudian menetap di mana lagi, India, terus akhirnya ada juga yang ke Indonesia. Nah kemudian mereka itu akhirnya masuk ke Nusantara ya, masuk ke Nusantara. Jadi sebelum ras Mongoloid itu bermigrasi dari Taiwan menuju ke kepulauan Indonesia ya, lewat kepulauan Sulu itu ya ke bawah, itu sebelumnya sudah ada orang juga yang sampai di kepulauan Nusantara, yaitu orangnya manusia modern atau Homo sapiens yang bergerak lewat India itu ya, dari Afrika berjalan terus sampai menyeberang menurut garis pantai terus ya, lewat mana Sumatera, Jawa. Nah kemudian itu mereka juga akhirnya kawin campur. Nah ya, kemudian ada yang ras Austromelanesoid dan yang Mongoloid itu kawin campur. Nah orang yang Mongoloid itu membawa bahasa yang namanya family bahasa Austronesia. Jadi family bahasa Austronesia itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang asalnya berdasarkan penelitian itu awalnya tinggal di Taiwan, Pulau Formosa, Taiwan di bawah Cina itu ya. Nah di sana kalau nggak salah ada 10 kelompok bahasa Austronesia yang masih ada hidup sampai sekarang. Jadi mirip sekali dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bilang terima kasih, mereka bilang terima kasih gitu. Jadi bahasa Austronesia itu luas sekali persebarannya ya, dari Taiwan, Nusantara sampai di Pasifik ya, Pulau Madagaskar itu family kita. Tapi karena sudah jaraknya jauh ya, kalau kita pindah itu jadi akhirnya tidak berhubungan lagi dengan nenek moyangnya, akhirnya bahasanya tuh sedikit demi sedikit agak berbeda gitu. Nah itu nenek moyang bangsa Indonesia yang
termasuk yang tuanya ya. Jadi sebelum 3.500 sudah ada orang di Kepulauan Indonesia. Kemudian datang gelombang migrasi yang datang tahun 3.500 tahun yang lalu bercampur. Dan itu terus bercampur terus karena apa? Negara Indonesia itu terletak dalam jalur persimpangan perdagangan. Selalu ada orang mati, kemudian datang lagi yang orang menguluinya itu juga berlapis-lapis datanya, bercampur lagi. Ada nanti yang dari Arab, dari mana lagi, semua campur gitu. Eropa ada campurnya ya. Orang Betawi itu ada campurannya dengan Melayu. Ada campuran dari Cina, campuran orang Portugis gitu. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu kompleks, nenek moyang kita sekarang itu. Tapi yang paling tua itu asalnya ya dari Afrika itu awalnya. Awalnya tuh memang Dari Afrika. Jadi kalau misalnya nyari di Google silahkan baca Out of Africa. Ya. Saya baca kalau ada beberapa versi, ada beberapa teori mengenai masuknya nenek moyang Indonesia ke Indonesia sendiri. Tapi itu memang yang paling itu yang Afrika atau bagaimana ya? Semua itu yang paling tua itu berdasarkan hasil studi DNA itu dari Afrika. Jadi yang Yunan itu setelah Iya, itu sangat baru termasuknya ya. Dari perspektif arkeologi itu 3.500 tahun itu sangat baru. Jadi manusia modern kita ini sisa tertuanya itu ditemukan di Afrika, pada timur Afrika. Itu sekitar 100.000 tahun yang lalu ya. Belum lagi nanti yang Homo erectus yang bukan seperti kita ya, yang sisanya ditemukan di Samira itu beda lagi ya. Nah kalau yang kita ini yang sapiens tertua ditemukan di sana. Nah itu kan kemudian mereka bermigrasi, kemudian beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga yang beradaptasi lewat mana? Burung itu kemudian sipit, karena kena angin terus gitu, namanya sipit gitu. kita mau mulainya, Bu? Kita mau mulainya. Iya karena kan dari Afrika itu kalau kalian membayangkan ada yang lewat burung lewat utara itu, ada yang lewat garis pantai. Itu berdasarkan hasil studinya seperti itu. Jadi kita ada juga studi DNA yang dilakukan oleh teman-teman di biologi, bisa diunut bahwa asal muasal kita itu yang tertua DNA-nya dari sana. Kemudian itu kan migrasinya nggak sekali ya, bergelombang-gelombang ya. Nah yang dari Yunan itu kadang sekitar 3.500 tahun yang lalu. Melayu sama geograf Melayu itu bermigrasi ke Indonesia. Cari kehidupan yang lebih baik. Ya. Itu seperti orang Padang itu yang terkenal. Orang Padang kan terkenal suka bermigrasi ya, mencari kehidupan. Di sini sudah tampaknya kurang prospek seperti itu mungkin ya. Kemudian mereka meluaskan wilayah areanya gitu. Kemudian ada yang berdagang, kemudian akhirnya kok di sini lebih enak ya. Kemudian akhirnya mereka menetap di situ ya, dan membina hubungan dengan tempat asalnya kan seperti itu. Lama-lama dia kesini lagi terus. Nah itu salah satu teori ya, mencari tempat kehidupan lebih baik. Kayaknya atas waktunya sudah disempatkan buat ngejawab pertanyaan kita.